argumentasinya jemaat Yahweh. Yehoshua, itu salah. Yang ngasih nikut. Orang-orang Masoret itu ngawur. Nah, mereka suka ngawur-ngawurin orang, suka bodoh-bodohin orang, dia aja yang betul. Nah, bagaimanakah Yehoshua bisa dibaca Yahshua? Nggak bisa. Oke, kita buang nikutnya. Yod, He, Vav, Shin, Vav, Ain. Bisa nggak dibaca Yahshua? Bisa dibaca Yahshua kalau Anda membuang Vav yang di sini. Maka ini bisa dibaca Yahshua. Dan ini bukan tulisan legitimate. Ya, karena bukti sejarah nulisnya Yehoshua. Oke, sekarang pakai bentuk konstraknya Yeshua. Apakah Yeshua bisa dibaca dengan Yahshua? Tidak bisa. Karena Anda harus menambahkan huruf He pada aksara Yod, Shin, Vav, Ain. Maka aksara ini walaupun tanpa nikut tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Aksara ini walaupun tanpa nikut tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Kenapa mereka mengucapkan Yahshua? Nah, itu konsekuensi logis dari doktrin mereka yang menggunakan nama bukan kebenaran, tapi doktrin mereka sendiri. Saya tidak melarang orang menyebutkan itu, silakan. Tetapi apa yang mereka yakini sebagai kebenaran itu tidak ada bukti sejarahnya. Coba Rita tunjukkan buktinya. Penyembah Yahweh mana yang mengatakan, itu salah yang mengasih nikut. Orang-orang Masoret itu ngawur. Setidak-tidaknya tunjukkan videonya penyembah Yahweh yang mana yang mengatakan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, itu artinya memfitnah loh. Jangan hanya untuk melegalkan nama Allah, Anda rela memfitnah orang yang sudah tidak menyebut Allah dalam kekristenan. Hati-hati Rita, ucapanmu itu dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim loh. Jadi agar tidak berdosa, tolong tunjukkan buktinya penyembah Yahweh yang mana, siapa namanya, dan kapan diucapkannya yang mengatakan, itu salah. Yang ngasih nikut. Orang-orang Masoret itu ngawur. Nah, saya tunggu klarifikasi Anda. Dan saya sudah mengatakan di seri yang kedua bahwa Yehoshua itu bukan Yeshua. Tetapi Anda sendiri mengatakan bahwa Yehoshua itu Yeshua. Kalau Yeshua itu bentuk pendek dari Yehoshua, memang benar. Seperti El merupakan bentuk pendek dari Elohim. Namun, oknum Yehoshua di perjanjian lama itu Yosua atau Yusa hambanya Mose. Jadi beda pribadi. Harus hati-hati. Di perjanjian baru, nama Yehoshua yang merupakan bentuk sebelum kontraksi ke Yeshua tidak ada. Atau Rita menemukan. Tolong saya diberitahu di kitab apa dan ayat berapa. Mungkin saya terlewatkan. Anda katakan Yeshua itu merupakan kontraks dari Yehoshua. Tapi di sini Anda katakan, bagaimanakah Yehoshua bisa dibaca Yahshua? Nggak bisa. Oke, kita buang nikutnya. Yod, He, Vav, Shin, Vav, Ain. Bisa nggak dibaca Yahshua? Bisa dibaca Yahshua kalau Anda membuang Vav yang di sini. Maka ini bisa dibaca Yahshua. Dan ini bukan tulisan legitimate. Ya, karena bukti sejarah nulisnya Yehoshua. Oke, sekarang pakai bentuk konstraknya Yeshua. Apakah Yeshua bisa dibaca dengan Yahshua? Tidak bisa. Karena Anda harus menambahkan huruf He pada aksara Yod, Shin, Vav, Ain. Maka aksara ini walaupun tanpa nikut tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Aksara ini walaupun tanpa nikut tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Di video seri kedua sudah saya sampaikan bahwa apa yang penyembah Yahweh ucapkan soal nama itu berdasarkan tulisannya. Lihat ini, rangkaian huruf Yod, He, Waw, He dibacanya dengan Yahweh
dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Rangkaian huruf Yod, Sin, Waw, Ayin itu membunyikannya Yeshua. Rangkaian huruf Yod, He, Waw, Sin, Ayin membacanya Yehoshua atau bisa juga dibunyikan Yahusa. Sedangkan kalau Yahshua itu rangkaian huruf Ibraninya Yod, He, Sin, Waw, Ayin. Dan rangkaian huruf tersebut tidak pernah ada dan tidak ada dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau tidak ada, ya jangan mengada-ada atau menarasikan sebuah kesalahan hanya untuk melegalkan nama Allah saja. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang dikonfirmasi dengan bukti sejarah. Kalau Anda memilih satu kepercayaan tanpa bukti sejarah, itu pilihan. Tetapi kalau Anda masuk ke kelas ini, kita kembali pada satu kepercayaan yang betul mengenai Tuhan kita Yesus Kristus yang didukung oleh bukti-bukti sejarah. Ada amin di sini. Ya. Amin. Nah, kenapa kok? Kali ini saya setuju dan sependapat dengan Rita bahwa keyakinan kita adalah keyakinan teologis yang dikonfirmasikan keyakinan historis. Nah, pertanyaan saya, kitab historis mana yang menyajikan kebenaran mengenai Elohim yang lebih tua dari kitab suci Tenak? Coba buktikan. Berdasarkan Dix Bible, lihat ini. Kitab sejarah masalah Elohim di kitab Kejadian itu ditulis oleh Moshe pada 1688 tahun sebelum Masehi dengan 16 bukti. Dan nama Tuhannya bukan Tuhan yang tidak dikenal, tetapi tertulis dengan jelas, yaitu Yahweh, termasuk Yeshua HaMashiach di kitab Brit Kadasa. Jadi jangan diubah-ubah dan jangan diganti-ganti, karena nama diri tidak bisa diubah dan diganti-ganti. Kalau sebutan bisa disesuaikan dengan bahasa setempat, dan itu tidak masalah. Saya tidak menyarankan, walaupun saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak menyarankan Anda mengucapkan nama Yahweh atau Yahshua. Kalau tidak menyarankan menyebut nama Yahweh, lalu diganti nama apa? Sedangkan yang punya nama menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Ingat, yang punya nama loh, yang menghendaki namanya disebut. Baca kitab 1 Tawarai 16 ayat yang ke-8 berbunyi apa? Hodula Yahweh kir'u besmu hodiyo va'amim alilotai. Yang artinya, berserulah kepada Yahweh, panggillah namanya. Sekali lagi, panggillah namanya. Bukan panggillah sebutannya. Atau digantilah namanya. Dan dilanjutkan apa? Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Katanya sebagai hamba Tuhan itu harus taat kepada firman Tuhan. Lalu firman yang mana yang ditaati? Kalau Tuhan yang menghendaki namanya disebut tidak mau dilakukan. Kalau masalah sebutan, tidak perlu saya komentari, karena tidak bermasalah. Kalau nama Yahshua memang saya menyalahkan. Karena rangkaian huruf Ibrani yang bisa dibunyikan Yahshua tidak ada. Artinya penyebutan nama Yeshua sang juru selamat dengan Yahshua itu tanpa dasar keyakinan teologis dan keyakinan historis. Karena kalau Anda menyebutkan Yahweh atau Yahshua, nah A di depan itu memberikan nafas perfect tense, memberikan nafas past tense. Sedangkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, kalau namanya past tense berarti apa dia? Almarhum. Almarhum. Itulah sebabnya dalam Alkitab, nama-nama yang menggunakan verba itu selalu diawali dengan Y. Ya, kecuali Yaakov karena dia mengandung ayin, maka A boleh. Tetapi kalau kasus-kasus normal yang lain seperti Yehoshua, ya pakai Yehoshua, bukan Yahoshua. Yeheshel, bukan Yeheshel tapi Yeheshel. Yehoshafat,
bukan Yehoshafat. Yehoahaz, bukan Yehoahaz. Ya. Karena nama orang Ibrani itu adalah nama yang berasal dari verba, kata kerja, dan kata kerjanya itu lazimnya ditulis dalam imperfect tense. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita Allahnya orang hidup. Maka namanya selayaknya imperfect tense. Bukan perfect tense, yang past tense. Ya. Contoh yang lain, namanya Yohanes, Yehohanan. Adonai yang berkenan. Tuhan yang memberikan kasih karunia. Yehuda, yang dimana Yesus dilahirkan pada rumpun ini. Yerusalem, dari kata Yarah dan Shalom. Yarah, ada yang tahu artinya Yarah? Yerusalem. Dua kata. Yerusalem berasal dari dua kata. Yarah dan Shalom. Mengajar ya, Bu. Mengajar, ya. Jadi kota yang mengajar tentang kedamaian. Karena di situ nanti Syar Shalom. Syar Shalom, Raja Damai itu mengucapkan Shalom di Yerusalem. Siapa Raja Damai? Yesus Kristus. Kapan dia mengucapkan kata Shalom di Yerusalem? Ketika dia mau mati. Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai itu dalam bahasa Ibrani Nislam, dari kata Shalom. Jadi Yesus mengucapkan, Yesus sang Raja Damai, Yesus Syar Shalom, mengucapkan kata Shalom Nislam di Yerusalem. Jadi itu nanti ada intertekstualitas tadi yang lain. Jadi Anda sudah paham apa itu intertekstualitas tadi? Hubungan antara ayat dengan ayat lainnya, perjanjian lama, perjanjian baru, dinilai dari sores akar kata Ibrani. Ya, oke, ada pertanyaan, silakan. Apa yang disampaikan Rita itu artinya membahasakan nama. Sekali lagi, membahasakan nama. Padahal nama tidak bisa dibahasakan, meskipun nama mengandung makna bahasa. Apa itu imperfect tense? Imperfect tense adalah kata kerja untuk imperfect dalam bahasa Indonesia, adalah bentuk waktu lampau dalam tata bahasa. Biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan atau keadaan yang terjadi di masa lampau, tetapi tidak memiliki waktu yang pasti atau tidak terbatas. Imperfect tense sering digunakan untuk menggambarkan tindakan berulang-ulang, kebiasaan, atau latar belakang dalam sebuah narasi. Dalam bahasa Inggris, imperfect tense sering dinyatakan dengan menggunakan kata kerja bantu was atau were, diikuti oleh bentuk dasar kata kerja. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. I was studying when the phone rang. Saya sedang belajar ketika telepon berdering. They were playing soccer in the park. Mereka sedang bermain sepak bola di taman. She was reading a book yesterday. Dia sedang membaca buku kemarin. Namun penting untuk diingat bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki perbedaan dalam penggunaan waktu dan bentuk verba. Jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia, kita perlu memahami konversi tata bahasanya untuk menggunakan bentuk imperfect dengan tepat. Tetapi beda dengan nama. Kalau nama tidak bisa dikonversikan menjadi bahasa, sehingga ada bentuk tensesnya. Orang yang bernama kemarin, meskipun untuk masa yang akan datang, tetap namanya ya kemarin. Pak kemarin, karena sudah jadi nama diri. Jadi nama diri tidak bisa dibahasakan. Lanjut ya. Yesus Kristus itu tidak lahir dari rumpunnya Syua, tapi dia lahir dari Tamar. Dan ini dijelaskan secara sejarah, naskah sejarah pada Matius 1 ayat 3 ada nama Tamar di sini. Jadi Yesus Kristus tidak lahir dari rumpunnya Syua,
Maka namanya tidak mengandung Shua. Bukan Yahweh dan Shua, no. Kenapa kok Yehoshua? Ya. Nah, mereka juga mempersoalkan nama yang diterjemahkan. Kan nggak lucu, seorang Indonesia dengan nama Darmawan, kemudian ke Amerika, namanya diterjemahkan dengan generous. Mereka mengajukan pikiran logisnya seperti ini. Maka pada zaman dahulu, nama itu nggak boleh diterjemahkan, nama Tuhan nggak boleh diterjemahkan. Karena orang Indonesia sendiri kalau ke luar negeri namanya juga nggak diterjemahkan. Darmawan jadi generous, kan nggak begitu. Kalaupun, sekali lagi, kalaupun nama Yeshua itu Yahshua, tentu tetap tidak tergantung harus dari nama kakek moyangnya, ada suanya. Melainkan harus berdasarkan silsilah yang tertulis. Sehingga berdasarkan historisnya, bukan berdasarkan asumsi. Jika memang tertulis kakek moyangnya tidak bernama Shua, tapi namanya memang Yahshua, memangnya kenapa? Kembali harus berdasarkan silsilah historisnya, bukan seperti yang diterangkan Rita tadi. Mengenai nama yang diterjemahkan, coba ke Amerika, nama Rita Wayu diterjemahkan. Dalam bahasa Sanskerta, Rita itu artinya berkat atau kesejahteraan. Dalam mitologi Persia berarti dewi yang memerintah atas keadilan. Sedangkan Wahyu itu artinya pernyataan dari Tuhan. Coba saja diterjemahkan menjadi blessing from God. Bisa tidak? Nah, ini ya yang saya mau bilang ke Anda semua bahwa jangan menilai logika Anda hari ini untuk diterapkan pada logika atau apa yang terjadi pada zaman Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jangan kacamata Anda hari ini Anda terapkan pada zaman Tuhan Yesus. Tidak, ya. Pada zaman Tuhan Yesus nama orang itu diterjemahkan. Buktinya, misalnya dalam Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Dalam naskah bahasa asli, Rasul Yohanes menulis Shimon itu dari bahasa Ibrani Shimeon, kemudian menulis nama Petrus. Nama Simon dari Simeon itu memang dari nama Ibrani. Simon itu huruf Ibraninya Sin, Mem, Ayin, Waw, dan Nun akhir, yang berarti dia yang mendengar. Tapi bukan mengganti nama atau menerjemahkan nama, melainkan padanan nama yang merujuk pada nama yang sama. Seperti John dan Jonathan dari bahasa Ibrani Yonatan yang berarti hadiah Tuhan. Elizabeth dan Elisa dari bahasa Ibrani Eliseva dari kata Eli itu Elohimku, Seva berarti 7 yang mengacu kepada sumpah, sehingga nama Eliseva itu berarti Elohim adalah sumpah. Mikael dan Mika dari bahasa Ibrani, Mikael berarti siapa seperti Elohim, sedang Mika berarti siapa yang seperti Yahweh. Ya. Kenapa kok dia menuliskan nama Petrus? Kenapa bukan Kefa? Karena dia menulis ini dalam bahasa Yunani, berarti dia menerjemahkan nama Kefa itu dengan Petrus. Berarti ada terjemahan di sini. Nama Kefa atau Kepa menjadi Petros itu bukan menerjemahkan, melainkan sebuah julukan. Jadi bukan diterjemahkan seperti kata Rita tadi. Karena Yeshua akan menjadikan Kefa memiliki hati seperti batu karang. Nama Yesus, Yeshua, ditulis dengan Yesus. Ditransliterasikan. Tidak apa-apa masa itu. Kita lihat naskah Ibrania, Yeshua.
naskah Aramaik abad kedua, ini masih dekat dengan Yesus. Nulisnya apa? Yeshu. Mana Aramaik saya? Ya. Nulis Yeshu. Di Aramaik. Nama Yeshua dalam kitab berbahasa Aramaik tetap ditulisnya dengan rangkaian huruf Aram, Yod, Sin, Waw, Ayin. Nih, lihat kitab berbahasa Aramaik yang saya miliki. Tetap ditulisnya Yeshua. Nih, saya tulis ulang biar lebih jelas. Dan saya potong-potong per huruf. Dalam Matius 1 ayat yang ke-21 berbunyi Ta'alat dinbara watakara sime Yeshua hu kirnakuhi la'ama min kata Yehun. Jika dibaca dalam bahasa Ibrani, bunyinya agak sedikit berbeda, yaitu Wahi yoledet ben wakarata etsmo Yeshua kihu Yosea et amu mekato techem. Artinya sama, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pada zaman itu nama Yesus diterjemahkan. Nah, nama Petrus tadi yang di dalam bahasa Ibrani nulisnya Petrus, ya, dalam naskah Ibrani ditransliterasikan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani menjadi Petros. Tapi Anda lihat di sini, ya. Naskah Aramaik nulisnya apa? Ada yang bisa baca ini? Naskah Aramaik. Eva. Ya. Berarti nama Petrus diterjemahkan atau tidak? Diterjemahkan. Ya. Naskah Aramaik abad kedua Masehi. Saya sudah terangkan tadi bahwa itu bukan diterjemahkan, karena itu sebuah julukan yang merujuk pada pribadi yang sama. Ya. Jadi jangan menilai logika masa kini, logika kita yang sempit hari ini, diterapkan pada zamannya Yesus Kristus. Nggak bisa. Dalam hal budaya dan bahasa, saya setuju. Namun untuk nama diri, mau zaman dahulu sampai zaman sekarang, maupun sampai yang akan datang pun tetap tidak berubah. Buktinya, kenapa nama-nama orang yang lain kok kenapa tidak diterjemahkan? Nama Abraham, nama Mose, nama Daud, nama Salomo, dan sebagainya. Kenapa tidak diterjemahkan? Kenapa masih tetap? Kalau mau eksegesis, kita harus menarik keluar, tapi bukan menaruh ide kita ke dalam Alkitab kita. Itu tidak apa-apa menerjemahkan suatu nama. Eksegesi itu menuntun keluar, artinya membawa materi-materi firman keluar. Ini memang benar. Beda dengan eisegesi yang menuntun masuk ke dalam. Artinya membawa materi-materi dari luar ke dalam firman. Seperti menaruh ide kita ke dalam firman. Itu eisegesi, bukan eksegesi. Misalkan memasukkan nama Allah dalam kekristenan. Itu namanya eisegesi, bukan eksegesi. Saat seseorang membuat skripsi, tesis, atau disertasi saja, ketika membuat objek atau opere citato atau logcit atau logo citato, bolehkah nama penulisnya diganti atau diterjemahkan? Silakan jawab sendiri. Menerjemahkan suatu nama tidak apa-apa. Itu artinya menaruh ide kita ke dalam firman atau eisegesi. Memangnya Tuhan mengajarkan demikian? Justru Tuhan menghendaki namanya dikuduskan, bukan diganti-ganti. Nih satu contoh nama yang diterjemahkan. Dalam Al-Quran ada seorang tokoh yang bernama Idris. Siapakah yang memiliki cerita yang sama dalam kitab Nasrani?
Justru akibat diterjemahkan, orang jadi tidak mengenal nama sesungguhnya atau nama aslinya. Isa yang dianggap Yeshua saja membuat orang bingung. Dalam kitab Nasrani berbahasa Arab tidak ada nama Isa, adanya Yashua, bukan Isa. Ya. LAI kan digoblok-goblokin terus sama jemaat Yahweh karena menerjemahkan Yud-He-Vav-He dengan Tuhan, atau dalam kasus tertentu Yehovi diterjemahkan dengan Allah huruf besar semua. Itu kan digoblok-goblokin terus sama mereka. Ya. Mereka memasukkan logika mereka sendiri bahwa nama tidak boleh diterjemahkan, tetapi naskah kuna, naskah abad pertama maupun abad kedua menuliskan betul-betul bahwa nama Petrus ini, nama Kefas itu diterjemahkan. No problem. Tidak ada yang dipermasalahkan. Ada pertanyaan, silakan. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama diri menjadi sebutan dan diganti menjadi nama diri yang lain, tapi dianggap benar. Di mana logikanya? Justru nama boleh diterjemahkan, itu yang memasukkan logika sendiri ke dalam firman. Jadi jangan dibolak-balik. Soal Kefa menjadi Petros itu bukan menerjemahkan. Jadi tidak bisa dianggap no problem. Selain Kefa atau Petrus, ada tidak, Bu, nama-nama tokoh-tokoh lainnya yang diterjemahkan juga? Iya. Terima kasih. Paulus itu adalah nama Romawinya. Nama Ibrani apa kira-kira? Shaul. Terus nama Yunaninya? Saulus. Ya. Matityahu. Terus di Yunani kan menjadi Matius. Ya, Matius. Terus namanya sendiri Lewi. Ya. No problem. Siapa lagi? Contohnya lagi. Yohanes. Bahasa Ibrani apa? Yohanan. Terus satu lagi yang terkenal. Siapa lagi? Tabita. Yang terkenal. Saya yang terkenal pasti dia ini yang fenomenal. Imon. Yudas. Oke. Yudas. Bahasa Ibrani apa? Yehuda. Nama Yudas itu Yehuda. Ya. Kemudian ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yudas. Kenapa bukan Yuda? Karena Ibrani. Karena untuk maskulin. Ya, maka Yudas. Seperti Yeshua menjadi Yesus dikasih S karena maskulin. Petros karena maskulin. Kefa menjadi Kefas karena maskulin. Tidak apa-apa, tidak masalah. Untuk nalar pemikiran zaman dahulu, jangan memasukkan nalar pikiran hari ini, nalar kita yang sempit hari ini untuk diterapkan pada zaman 2000 tahun yang lalu. Belajar yang benar, bukan memasukkan ide pada Alkitab. Apa yang tadi diterangkan Rita, itu bukan diterjemahkan, melainkan dipronunciationkan ke Yunani, agar bunyinya mendekati aslinya. Seperti haleluya, ditulisnya aleluya. Namun nama-nama tadi pribadinya masih sama. Tapi kalau Yahweh menjadi Allah, mau huruf besar semua, maupun hanya A-nya saja yang huruf besar, ataupun kecil semua, itu beda pribadi. Kenapa mereka melarang penyebutan nama Yesus? Nah, kalau mereka melarang penyebutan nama Yesus, ya biasanya dari jemaat yang sama juga, yang pengguna nama Yahweh, ya. Karena mereka bilang kalau Yesus itu berasal dari Yesus. Jadi karena mereka mau memperkenalkan nama Yahshua, nah, kamu jangan manggil Yesus lagi loh ya. Yesus itu mengandung nama Zeus. Kamu nggak boleh manggil Kristus lagi, karena Kristus itu sama dengan Krishna.
dewanya orang Hindu. Nah, kan mereka suka ini menakut-nakuti supaya orang itu jadi takut tak masuk surga gara-gara salah ucap, gitu kan? Ya kan? Nah, ini mereka bikin satu fitnah yang lain, pengguna nama Yahshua ini tak boleh manggil Yesus, tapi Yahshua, Yehoshua, karena Yesus itu adalah seperti Helzeus. Permainan kata semacam ini, hati-hati. Ketika Anda melecehkan nama Yesus menjadi Yesus, atau bahkan melecehkan agama yang lain dengan Krishna, itu adalah ketika Anda berpikir seperti ini dan menulis kata-kata seperti ini, Anda melakukan metamim et hayadaim. Anda melakukan kenajisan tangan. Karena Anda mau memperkenalkan doktrin gereja Anda, Yahshua atau Yahweh, maka kemudian Anda melecehkan nama Yesus. Ini adalah melakukan kenajisan tangan. Saya sudah pernah mengajarkan kenapa nama Yeshua menjadi Yesus. Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Seperti nama Yahweh dalam kitab suci Nasrani berbahasa Arab dipanggilnya Yahweh. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Jadi tuduhannya tidak seperti yang Rita sampaikan itu. Apa yang Rita sampaikan itu yang disebut lasonhara namanya. Apa itu lasonhara? Lidah jahat, memfitnah, mengatai yang tidak ada buktinya. Coba tunjukkan penyembah Yahweh mana yang mengatakan seperti yang Rita sampaikan tadi. Meskipun dalam catatan kitab suci Aramaik ada naskah yang mengatakan bahwa Jesus itu dari Zeus. Coba lihat kitab Aramaik milik saya ini. Tadi Rita menunjukkan kitab Aramaik. Coba dong dilihat ada tidak naskah ini. Kalau ada, kenapa tidak disampaikan tetapi mengata-ngatai? Meskipun untuk masalah nama Yesus, bagi saya begini. Karena sudah mengenal nama aslinya yang diberikan malaikat kepada Yosef, saya lebih suka menggunakan nama aslinya. Karena beli tas, beli sepatu, beli emas, juga maunya yang asli. Jadi simpel saja. Tidak perlu menyakiti hati orang seperti yang Rita sampaikan tadi. Kalau mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa, amin. Nah kalau Yesus saja berkuasa, Yeshua apakah tidak lebih berkuasa? Karena itu nama yang diberikan oleh Bapa Yahweh sendiri melalui malaikat kepada Yosef. Coba direnungkan. Siapapun orang yang menyebut Yesus dengan Yesus, doanya dijawab nggak? Jawab. Dijawab. Dijawab. Kalau misalnya kegiatan eksorsisme mengusir setan dalam nama Yesus, setannya ngacir apa enggak? Ngacir. Kenapa ngacir? Kebenaran jangan diukur dengan dijawabnya doa. Apakah orang yang berdoa di luar Nasrani doanya tidak dijawab? Kitab suci di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 45 ayat yang kelima katakan apa? Ani Yahweh wa ain otzulati ain Elohim a'azerka velo wedatani, yang artinya aku Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Aku memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Sekali lagi, walaupun engkau tidak mengenalku. Ada kuasa dalam namanya, Bu. Ada kuasa dalam namanya. Jadi jangan main-main dengan nama Yesus ya. Jangan Anda lecehkan menjadi Zeus menjadi nama Yesus, karena nama Yesus itu nggak ada Zeusnya. Zeus itu ada sendiri nanti. Pada Kisah Para Rasul 14 ayat 12 sampai 13 yang dimana Barnabas temannya Paulus ini pernah dianggap sebagai Zeus ya. Paulus disebut sebagai Hermes, atau dalam bahasa Yunaninya itu Dios ya. Zeus, Dios. Kita sudah memahami nama Yesus, nama yang indah. Anda menyebut nama Yesus, tetap Anda ditolong. Orang mengusir nama setan dengan nama Yesus, setannya tetap ngacir karena ada iman di situ. Jangan takut ya.
Makanya jangan main-main dengan nama. Sekali lagi, jangan main-main dengan nama. Karena dalam sebuah nama ada kuasanya. Ketika sebuah nama disebut, muncul kedamaian atau kemarahan yang menghancurkan atau semangat membunuh. Kalau nama Yesus saja yang nama Yunani ada kuasa, bagaimana dengan nama Yeshua yang diberikan Elohim sendiri melalui Yosef? Bagaimana dengan nama Allah? Masalah Zeus, coba Rita baca sendiri saja di halaman 5 dari kitab Aramaic Bible milik Anda. Jadi bukan saya yang mengatakannya. Sekali lagi, bagi saya, karena sudah tahu nama aslinya, ya saya lebih suka pakai nama aslinya saja. Gitu aja kok repot. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah. Dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ini lagu kira-kira sudah 50 tahun yang lalu. Masa gara-gara doktrin yang baru 10 tahun yang lalu ada, terus kemudian nama Yesus jadi Zeus. Kan tidak masuk akal. Ya. Jangan gara-gara jualan gereja, jangan gara-gara jualan doktrin baru, kemudian Anda menjelek-jelekkan nama yang seharusnya Anda sembah. Ya. Pertanyaan saya, benarkah Yesus itu nama yang dari sorga? Setahu saya, nama yang dari sorga itu Yeshua. Penyebutan nama Yahweh dan Yeshua bukan doktrin yang baru 10 tahun, tetapi dasar firman yang sudah sejak awal memang ada, namun dihilangkan oleh oknum karena diterjemahkan. Memangnya sebelum 10 tahun yang lalu, Kitab Suci Nasrani menulis nama Sang Juru Selamat dan nama Sang Pencipta dengan nama apa? Memulihkan nama kudus Yahweh dan Yeshua kok dianggap jualan. Apalagi dianggap menjelek-jelekkan. Bagaimana pola pikirnya? Kenapa tidak bersedia memanggil nama Yahweh dan Yeshua? Apakah nama itu jelek? Atau supaya biar tetap populer? Itu yang tidak masuk akal. Jangan dibolak-balik melulu. Saya mau tanya, Bu. Silakan. Kalau Jehovah itu bagaimana, Bu? Oke. Jehovah itu sudah kita pelajari pada kelas open class sebelumnya. Jehovah itu adalah bentuk pembubuhan nikut, tapi sebenarnya itu tidak untuk dibaca, tetapi suatu instruksi pembacaan bahwa Yehovah itu ada pembubuhan nikut Adonai. Maka ketika Anda membaca Yud-He-Vav-He dengan pembubuhan nikut Adonai ini, maka bacanya Adonai. Jadi itu instruksi pembacaan, bukan cara membaca. Bahwa Yud-He-Vav-He dibaca dengan Adonai. Itu ada di kelas kita sebelumnya, Anda bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Ya, baik. Terima kasih. Untuk masalah Jehovah, saya kira lihat dan baca saja ensiklopedia Britannica ini biar jelas. Videonya di pause dulu, baru dilanjutkan lagi. Kita baru saja mendengarkan cuplikan video dari Rita Wahyu, seorang pengajar studi Ibrani Alkitab, alumni dari The Hebrew University of Jerusalem. Kiranya apa yang disampaikan dalam cuplikan tersebut menambah pengetahuan wawasan kita terkait dengan diskusi, pelafalan, atau penyebutan nama Yahweh. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Terima kasih Sam. Dengan Anda membuat video yang menyebut nama saya jadi menyangga dengan video 3 seri ini. Diharapkan video 3 seri ini lebih menjelaskan tentang nama Elohim serta menambah pengetahuan wawasan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah menonton dan mempelajari video ini. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.